Laut Cina Selatan atau sering kita sebut LCS merupakan perairan yang mencakup wilayah sejumlah negara di Asia Tenggara. Perairan ini memiliki kekayaan alam yang juga merupakan salah satu rute untuk perdagangan internasional, sehingga memiliki peran penting bagi beberapa negara untuk kelangsungan ekonomi. Contohnya seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara anggota ASEAN yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, Jepang, Indonesia, dan Brunei Darussalam, bahkan Australia. Kawasan Laut Cina Selatan dianggap sangat strategis sehingga menjadi salah satu wilayah yang paling diperebutkan pada abad ke-21. Kekayaan yang ada di Laut Cina Selatan juga menjadi penyebab dari klaim yang dilakukan oleh beberapa negara yang terlibat, dan tampang tindih klaim akhirnya berujung menjadi konflik. Konflik semakin memanas ketika Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan merupakan wilayah negara China dengan mengacu yang disebut Nine Dash Line, dan tumpang tindih garis tersebut dengan beberapa negara anggota ASEAN. Konflik Laut Cina Selatan merupakan konflik yang sangat serius dan hingga kini masih belum ditemukan solusinya. Konflik ini menjadi permasalahan pelik bagi beberapa negara anggota ASEAN dan China. Konflik Laut Cina Selatan dimulai dari China yang mengklaim wilayah yang ada di kawasan Laut Cina Selatan secara sepihak atas dasar sejarah kuno yang ada di China. Dilanjutkan dengan terlibatnya negara anggota ASEAN dengan China yang memperebutkan salah satu pulau yang ada di Laut Cina Selatan, yaitu Kepulauan Spratly yang terletak di bagian selatan Laut Cina. Negara-negara yang tidak mengklaim kawasan tersebut juga mempunyai kepentingan sendiri di kawasan Laut Cina Selatan. Sebagai contoh, kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan juga menyimpan sumber daya alam, yaitu cadangan gas alam yang dianggap sangat penting bagi Indonesia. ASEAN memang memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan China, namun dengan semakin kuatnya militer China, terutama keagresifan China di Laut Cina Selatan, membuat ASEAN merasa tidak aman. Awalnya China memulai penguatan militernya di wilayah Laut Cina Selatan melalui serangkaian aktivitas militer seperti pelatihan militer dan pembangunan pos-pos militer di bagian pulau yang disengketakan, yaitu Pulau Paracel dan Spratly. Penguatan militer yang dilakukan oleh China ditentang oleh negara-negara yang juga mengklaim pulau di kawasan Laut Cina Selatan karena dianggap akan melemahkan negara-negara lainnya dan tentunya akan menguntungkan China. ASEAN sudah melakukan deklarasi yang membicarakan tentang kode tata berperilaku di Laut Cina Selatan dengan tujuan menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan cara mendorong kerjasama terkait perlindungan lingkungan, pembajakan di laut, dan tentunya menjaga perilaku negara-negara yang bersangkutan di Laut Cina Selatan pada masa sekarang maupun yang akan datang. Deklarasi ini sebenarnya sudah dilakukan selama beberapa tahun lamanya. Deklarasi tersebut berisi komitmen China dan negara-negara anggota ASEAN untuk mematuhi hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut Cina Selatan, dan mendorong rasa saling percaya yang akan mengontrol negara yang bersangkutan agar dapat menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan meningkatkan ketegangan politik. Penguatan militer yang dilakukan China terlihat tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh negara-negara terlibat. Mengamati potensi kekuatan militer China yang dapat mengancam keamanan di ASEAN, menjadikan pentingnya untuk mengkaji tanggapan dari ASEAN terhadap penguatan militer China. Modernisasi militer China mendorong China untuk semakin agresif di Laut Cina Selatan, dan hal tersebut menjadi ancaman bagi negara-negara di ASEAN, apalagi saat ini China sering mengadakan latihan militer di wilayah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan kembali panas. Kini negara tirai bambu mendapat ancaman dari Paman Sam. Tak bisa dipungkiri, kekayaan alam di Laut Cina Selatan yang melimpah sering membuatnya jadi teritori yang dipersengketakan.
Pentagon melayangkan kecaman keras atas tindakan militer Cina yang melakukan latihan intensif di LCS. Negara adidaya mensinyalir jika latihan militer yang dilakukan di daerah yang sedang disengketakan. Langkah yang dilakukan negeri Panda berpotensi memperburuk suasana dan bahkan menyebabkan semakin terrealisasinya perselisihan. Atas tanggapan dari kegiatan militer China, Amerika Serikat turun tangan dengan dalih mengamankan negara-negara ASEAN yang merupakan sekutu Amerika Serikat dari tindakan negara China yang ingin menguasai Laut Cina Selatan dengan mengirimkan armada perangnya ke Laut Cina Selatan dan membangun kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan China. Sebenarnya, perselisihan antara China dengan berbagai negara lain terkait LCS bukanlah hal yang baru bagi publik. LCS merupakan suatu wilayah yang membentang seluas 1,4 juta mil persegi di Samudra Pasifik yang melintasi beberapa negara seperti Taiwan, Filipina, Indonesia, Jepang, Filipina, Malaysia, hingga Vietnam. Namun, kali ini Amerika Serikat benar-benar turun tangan menangkap konflik LCS tersebut. Karena bagaimanapun juga, Amerika Serikat mempunyai kepentingan dan hubungan yang erat dengan negara-negara ASEAN. Lantas, sebenarnya mengapa wilayah LCS ini sering jadi sengketa? Banyak yang mengaitkan ini dengan kekayaan alam yang dimiliki LCS. Menurut berbagai sumber yang ada kekayaan alam LCS termasuk cadangan migas yang besar, ikan hingga logam tanah jarang atau rare earth element yang aplikasinya banyak untuk industri hilir berteknologi tinggi. Menurut Schaeffer, di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Angka ini tentunya sangat fantastis. Jika memang benar cadangan gas yang ada mencapai sebanyak itu, maka LCS memang wilayah yang kaya sumber daya alamnya. Sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60-70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Tak hanya estimasi cadangan gas saja yang beragam, tetapi juga berlaku untuk cadangan minyaknya. Ada yang memperkirakan cadangan minyak di LCS mencapai 7,7 miliar barel. Sementara estimasi lainnya memperkirakan jumlah mencapai 213 miliar barel atau hampir 80% dari cadangan minyak di negara Arab. Beralih ke komoditas pangannya, LCS juga menyimpan kekayaan ikan yang tak ternilai harganya. Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina menyebutkan bahwa LCS memiliki sepertiga dari total keanekaragaman laut di dunia yang berkontribusi terhadap 10% dari total tangkapan ikan di planet bumi. Beberapa komoditas perikanan yang terkandung di dalam LCS seperti ikan layur, makrel, scraper, teri, udang, kepiting, hingga ikan kecil lainnya. Jika melihat kekayaan alam yang melimpah ini, wajar saja jika LCS sering jadi rebutan. Selain kaya akan sumber daya alamnya, LCS juga berada di jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh kapal tanker pengangkut minyak. Menurut CFR, 50% dari total kapal tanker pengangkut minyak global melewati Laut Cina Selatan. Jumlah kapal tanker pengangkut minyak yang melalui LCS 3 kali lebih banyak dari terusan Suez dan lebih dari 5 kali terusan Panama. Lebih dari setengah dari 10 pelabuhan pengiriman terbesar di dunia juga berlokasi di LCS. Sehingga selain kaya akan sumber daya alam, LCS juga terletak di lokasi yang sangat strategis. Dampak konflik Laut Cina Selatan bagi Indonesia. Problematika dan permasalahan dunia internasional yang dihadapi Indonesia saat ini nampaknya bukan hanya sekedar isu pandemi yang masih jadi perhatian publik saat ini. Namun adanya konflik perairan Laut Cina Selatan membuat Indonesia memiliki problematika yang sangat berat dan kompleks. Terlebih bagi negara-negara ASEAN yang mana langsung terkena dampak atas konflik tersebut. Laut Cina Selatan diketahui sebagai jalur perdagangan internasional yang menyimpan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Bagi Indonesia sendiri, perhatian utamanya dalam konflik ini adalah untuk mempertahankan keamanan negaranya serta melindungi Pulau Natuna yang rentan terdampak konflik. Beberapa potensi akan terjadi di Indonesia jika konflik di Laut Cina Selatan kian memanas bahkan berujung pada perang.
Meski tak terjun langsung menjadi bagian dari peperangan, dampak buruk justru akan dihadapi Indonesia lantaran wilayah konflik Laut Cina Selatan berdekatan langsung dengan Natuna yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Apabila perang pecah di Laut Cina Selatan, maka Indonesia berpotensi mengalami dampak langsung. Dampak ini antara lain potensi kerusakan dan kehancuran wilayah Natuna akibat salah sasaran dari negara yang terlibat perang terbuka. Bukan tidak mungkin salah sasaran ini terjadi lantaran wilayah Natuna memang sangat dekat dengan area konflik. Jika ini terjadi, sudah barang tentu eksploitasi dan eksplorasi yang sedang dilakukan di Natuna dan perairan Natuna akan terhenti lantaran wilayah Natuna berpotensi terlokalisir. Dan ini akan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat di wilayah Natuna sendiri. Perang yang kemudian berujung ikut merusak tatanan. Perang yang kemudian berujung ikut merusak tatanan yang ada di Natuna akan berdampak pada Indonesia. Bukan tidak mungkin Indonesia yang sebelumnya tidak ikut terjun dalam peperangan terbuka malah ikut bertempur. Hal ini bisa terjadi lantaran merasa kedaulatan negaranya terganggu. Bisa saja penduduk di Natuna yang merasa terisolir akan bergerak dan malah ikut terjun berperang. Hal inilah yang membuat Indonesia ikut serta dalam peperangan konflik di Laut Cina Selatan. Dan tentu saja dampak lain yang berpotensi adalah krisis ekonomi karena terhentinya aktivitas ekonomi kelautan yang terkait langsung dengan Laut Cina Selatan. Dampak global konflik Laut Cina Selatan. Bukan hanya Indonesia, dampak global secara luas yang akan terjadi jika perang terbuka antara Cina dan Amerika serta negara-negara ASEAN terjadi di Laut Cina Selatan. Kondisi konflik akan menciptakan sejumlah dinamika hubungan internasional antara negara yang memang mengklaim memiliki sebagian kedaulatan di wilayah itu atau negara pengguna laut itu sendiri. Gangguan terhadap lalu lintas pelayaran juga akan terganggu, apalagi wilayah Laut Cina Selatan adalah perairan strategis, pelayaran baik komersil maupun niaga. Kemudian kontestasi di Laut Cina Selatan akan mendorong negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya. Kemudian konflik antar negara pada umumnya mendorong nasionalisme sehingga berisiko terjadi konflik horizontal. Dampak utama perang adalah dampak jangka panjang yang akan merugikan negara manapun. Bila terjadi peningkatan konflik sampai dengan perang, maka terdapat resiko hambatan bahkan terputusnya nilai perdagangan antar negara karena sulitnya kapal-kapal niaga di wilayah tersebut. Dan negara-negara lain pun mulai ikut campur tangan dengan dalih membantu negara sekutunya dan terciptalah perang antar berbagai negara dan tidak menutup kemungkinan bisa memicu perang dunia ketiga. Semoga hal ini tidak terjadi dan konflik di Laut Cina Selatan segera menemui titik temu sehingga tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan yang akan menciptakan perang antar negara karena perang tidak akan membawa kebaikan, justru sebaliknya akan membawa dampak kehancuran di mana-mana. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai konflik Laut Cina Selatan. Jangan lupa dukung kami dengan membagikan informasi ini, serta like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih termotivasi dan lebih berkembang lagi. Terima kasih, salam Bune Haba Official.